cemas, dan dikala ku bersenang kepadamu, ku serahkan hidup. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga seluruh anak kami yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini adalah malam pertama, malam pasien, di mana kita akan mengenang kembali bagaimana Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pastilah Bapak Ibu rindu beribadah di gereja ini, tapi dengan keadaan virus corona yang mendunia sekarang, maka diharapkan kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari kami dan anak kami, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita, berserah kepada Tuhan lewat saat teduh kita mulai. Kita bernyanyi dan nyanyi rohani nomor 126, Makin Dekat Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan."
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Maka pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahteranya, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 99, Marilah Orang Berdosa. Malam ini kita akan merenungkan kembali makna penderitaan Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menderita, mengalami kepedihan, dihina, disiksa, disalibkan, dan mati. Ya Tuhan, biarlah oleh Roh Kudus-Mu saja kami dapat menghayati penderitaan-Mu, sehingga diperbaharui oleh pengorbanan-Mu. Pagi-pagi benar, Rasul Petrus bersama beberapa orang yang setia mendampinginya melarikan diri dari kejaran tentara Romawi. Dinginnya pagi dan hembusan angin malam tidak menyurutkan tubuhnya yang tua untuk melangkah dan berlari. Kaisar Nero yang kejam dan senang melihat orang menjadi susah membakar kota Roma, lalu menuduh bahwa yang melakukan hal itu adalah orang-orang Kristen. Oh Tuhan, orang Kristen selalu dianggap menjadi perusuh, sehingga selalu dilarang bersekutu. Membangun gereja selalu dipersulit, bahkan dihambat. Sehingga orang-orang Kristen di Roma dikejar, dibunuh,
ada yang bertahan menjadi orang Kristen dan mengaku bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam anaknya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Mereka mengaku iman percaya dan mempertahankannya. Tetapi mereka tersiksa, tersisih di dalam kehidupan masyarakat Roma. Mereka butuh pelayanan, mereka butuh doa, kekuatan iman pelayanan para rasul. Tetapi Rasul Petrus melarikan diri. Maka pagi itu Petrus melihat cahaya semakin terang dan mendekatinya yang sedang melarikan diri dari Roma. Dan ternyata terang yang dilihatnya adalah Yesus Kristus sambil memikul salib. Petrus melihat wajah itu. Petrus mengenal wajah itu. Petrus mengingat bahwa ia adalah Yesus. Lalu Petrus bertanya, Domine quo vadis, dalam bahasa Latin Roma berarti Tuhan, hendak kemanakah engkau? Lalu Yesus menjawab, Eo Romam iterum crucifigi, aku ingin ke Roma agar disalibkan lagi, sehingga umatku yang percaya di Roma menjadi selamat. Iya Tuhan, aku mohon ampun, ujar Petrus. Aku bersalah. Janganlah engkau disalibkan lagi, tapi biarlah aku. Biarlah Kaisar Nero menyalibkan aku, dan kakiku ke atas, kepalaku ke bawah, sebagai penebusan kesalahanku ini.
6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab dengan mencurahkan minyak wangi itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita kembali bernyanyi dari nyanyi rohani nomor 29, "Ada Tempat untuk Yesus".
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adakah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan? Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 110, Sungguh Lembut.
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu sampai tercerai-berai. Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Baik, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh masih melakukan passion pertama. Walaupun kami tidak bersama-sama di gerejamu melakukannya Tuhan. Kami bersyukur di rumah kami masing-masing, seluruh jemaatmu Ephrata Kuala Bekala melakukan malam passion yang pertama ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami, seisi rumah kami. Biarlah Tuhan kami boleh diisi oleh firman-Mu, kami boleh dipimpin oleh Engkau saja. Roh Kudus-Mu yang mengajari kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau yang terus membimbing kami, menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk passion pertama ini. Tuhan Yesus, kami mau bersyafaat kepadamu. Kami berdoa Tuhan, akibat COVID-19, akibat virus ini Tuhan Yesus, membuat terkadang iman kami goyah. Sehingga Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat hari ini di malam passion yang pertama ini, Engkau saja yang campur tangan di dalam kehidupan kami, di dalam kegentaran kami, di dalam ketakutan kami. Di saat kami bersandar, berserah kepadamu saja, kami akan dikuatkan. Seperti Petrus yang berharap kepada Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang benar, Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kami percaya COVID-19 bukan menjadi penghalang bagi kami, bukan menjadi ketakutan bagi kami, tapi kami sungguh-sungguh percaya segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada saat hari ini, pada malam hari ini, inilah anugerah karunia yang luar biasa. Engkau terus memberkati kami jemaat Ephrata Kuala Bekala dimanapun berada. Jika saat ini kami dalam keadaan sakit, Engkau yang mengurapi makanan minuman kami, sehingga lewat penyembuhan yang datangnya dari Engkau, kami percaya tubuh jasmani kami menjadi bait Allah. Tidak ada sarang sakit penyakit di dalam tubuh kami. Kami juga berdoa untuk inang pendeta kami, hamba Tuhan yang boleh memberkati kami, memimpin kami di Ephrata Kuala Bekala dengan seisi rumahnya Bapa. Begitu juga Tuhan seluruh majelis, seluruh les speaker, seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami sungguh serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pimpinan Metodis wilayah 1, wilayah 2. Kami juga berdoa untuk seluruh pendeta di Metodis wilayah 1, wilayah 2. Biarlah Tuhan Kau terus menguatkan kami Metodis wilayah 1, wilayah 2. Kami juga berdoa untuk Indonesia, mulai dari pemimpin yang teratas sampai yang terendah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kami berdoa untuk semuanya Tuhan. Kami percaya mulai gubernur, mulai dari wali kota, bupati, camat, dan seluruh kepala desa ya Tuhan Yesus, bekerja sama, tidak ada yang saling menyalahkan, tapi sungguh-sungguh bergandengan tangan ya Tuhan, untuk boleh memerangi COVID-19. Perintah untuk stay at home, kami juga lakukan pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan,
segala sesuatunya Engkau akan turut campur di dalamnya. Kami percaya Tuhan, COVID-19 akan berakhir di Indonesia dan tidak ada yang membuat kami terpecah belah, tapi boleh kami bersatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ibadah di setiap gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, Indonesia dan dunia, biarlah lewat ini Tuhan, lewat Passion 1 ini kami beribadah, sehingga Tuhan ibadah kami juga boleh dilihat oleh semua orang, mengingatkan kami Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, kami hanya berserah kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga yang mengurapi inang pendeta kami, Engkau mengurapi yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memperdengarkannya, sehingga semuanya Tuhan Yesus dikuatkan di dalam nama Tuhan. Semuanya Tuhan kami berserah kepadamu saja, seluruhnya Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya, sempurnakan doa kami, ampunkan salah dosa kami Tuhan, yang kami perbuat Tuhan mungkin lewat mulut, bibir dan pikiran, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah itu semuanya Tuhan, Engkau boleh mengampuni kami, biarlah Engkau mengurapi kami, sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Sungguh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, terima kasih dua syafaat yang disampaikan dan permintaan kita semua dari disampaikan oleh Ibu LS R. Boru Ginting. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 104 sambil kita mengumpulkan persembahan semua yang letih. Mari kita merendahkan hati kita bersatu dalam doa. Kami tidak akan pernah berhenti memuji memuliakan Engkau ya Allah. Kami tidak akan pernah jemu menyampaikan seruan kami kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang memahami kami, dan Engkau pun tidak akan pernah berhenti memperhatikan, memelihara, mengasihi kehidupan kami. Waktu ini Tuhan, kami akan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan memperdengarkan firman-Mu. Waktu ini kami serahkan kepadamu dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu yang kekasih. Pada malam hari ini
dalam ibadah malam Pasion yang pertama, kita masih akan terus mengucapkan syukur kepada Allah atas kebaikan dan kemurahannya bagi kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam Pasion yang pertama ini, Bapak Ibu yang kekasih, kasih kepada Yesus tidak akan pernah membawa kerugian. Firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu yang kekasih, yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini, mengingatkan bahwa melakukan sesuatu dengan penuh kasih dari hati kita adalah sesuatu yang pasti akan membahagiakan dan tidak akan pernah membawa kerugian. Kalau kita bicara jujur, pada saat kita melakukan kasih kepada orang lain, pasti ada rasa sukacita di hati kita. Kalaupun kita tidak mengatakan kepada orang lain, ataupun orang lain tidak bertanya kepada kita, pastilah ada sukacita yang luar biasa dalam hati kita. Dalam nas firman Tuhan ini juga, Bapak Ibu yang kekasih, kita mau melihat mengapa Maria mau melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya dengan mempersembahkan minyak yang mahal untuk Yesus. Tentu ada alasan mengapa orang mau mempersembahkan persembahan yang mahal, sementara kehidupannya bukanlah orang yang kaya raya. Mengapa Maria melakukan hal itu? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Maria merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena kasih Yesus yang dirasakan oleh Maria akan kebangkitan Lazarus saudaranya, itulah yang dirasakan oleh Maria sehingga dia sangat bersyukur. Dan sebagai wujud kasih yang mendalam kepada Yesus, Maria dengan sukacita mengekspresikan rasa sukacitanya dengan meminyaki kaki Yesus. Hal ini membuktikan bahwa kasih Maria kepada Yesus adalah kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang asal-asalan. Karena kalau kasih yang tidak sungguh-sungguh, tentu persembahan yang akan diberikan bukan persembahan yang terbaik. Bisa saja dia memberikan minyak kepada Yesus sebagai rasa syukur, tapi kalau bukan dari hati, pasti minyaknya adalah minyak yang murahan. Karena ada minyak nomor 1, nomor 2, ada yang nomor entah keberapa lagi.
Tetapi Maria tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kasihnya sungguh-sungguh. Bukan kasih yang basa-basi, bukan kasih supaya dilihat oleh orang lain, tetapi kasihnya karena dia begitu bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus akan apa yang dia terima dalam perjalanan kehidupannya. Sedikit pun Bapak Ibu yang kekasih, Maria tidak memikirkan tentang uang yang dihabiskan akan membawa kerugian baginya. Justru dia sangat sadar perbuatan Yesus kepadanya dan saudaranya melebihi jauh dibandingkan dengan apa yang dia lakukan kepada Yesus. Dia sangat berbahagia dan bersuka cita mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kasihnya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana respon Yesus terhadap perbuatan Maria ini? Yesus mengatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat yang ke-7, biarkanlah dia melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Dari pernyataan yang dikatakan oleh Yesus ini, Yesus mau mengatakan yang pertama, ia mau menunjukkan bahwa waktu adalah terbatas. Dan kesempatan tidak selalu ada setiap waktu. Namun kasih tidak akan pernah berakhir seperti yang dituliskan dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Dalam keterbatasan waktu yang dimiliki Bapak Ibu yang kekasih, manusia harus memanfaatkannya dengan baik untuk memberikan, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam keterbatasan waktu. Mungkin pada saat ini mudah-mudahan ada banyak orang yang menyadari bahwa waktu itu sangat terbatas. Bukan hanya waktu yang terbatas untuk kita. Kita terbatas untuk melakukan banyak hal, banyak kegiatan dan aktivitas kita. Jadi selagi masih ada waktu dan kesempatan, lakukanlah yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengingatkan berbuat kasih dan melakukan yang baik jangan ditunda-tunda. Dengan mengingat perkataan Yesus dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Selagi ada kesempatan untuk berbuat kasih kepada banyak orang dalam perjalanan kehidupan kita sebagai wujud nyata kasih kepada Allah, lakukanlah karena kesempatan diberikan bagi kita. Jangan tunda-tunda. Kalau kita tunda besok, jangan-jangan kita sudah tidak ada lagi besok. Apalagi dengan situasi virus corona yang begitu mengerikan ini Bapak Ibu yang kekasih. Selagi ada kesempatan di momen-momen saat ini, mari kita berbagi satu dengan yang lain. Jangan pernah berpikir melakukan kasih, berbagi kepada orang lain akan membawa kerugian bagi kita. Justru pada saat kita berbagi, pada saat kita mau memberi, pada saat kita menunjukkan kasih lewat perbuatan kita, sukacita kita akan semakin bertambah. Lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita juga mau belajar bagaimana Yudas Iskariot tidak bisa mengerti tentang perbuatan yang dilakukan oleh Maria. Mengapa Yudas Iskariot tidak bisa memikirkan dengan baik, tidak bisa menerima dengan baik apa yang dilakukan oleh Maria? Kenapa? Karena pikirannya, hatinya, matanya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Kalau hati kita, pikiran kita, mata kita selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan dan melakukan kasih.
Respon Yudas saat Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang dia tahu sangat mahal harganya adalah bahwa Yudas itu menganggap Maria melakukan hal yang salah. Dia menganggap itu salah. Karena telah memboroskan uang yang begitu banyak untuk hal-hal yang tidak penting. Yudas juga menganggap bahwa dia mengatakan bahwa masih banyak orang miskin yang perlu mendapatkan bantuan. Seakan-akan Yesus itu tidak boleh atau tidak perlu diperhatikan, diberikan kasih yang sungguh-sungguh. Kita harus memberikan perhatian kita kepada Yesus lewat orang-orang yang berada di sekitar kita di zaman kita sekarang ini. Perkataan Yudas pada ayat 5 menunjukkan, Bapak Ibu yang kekasih, saya akan baca ayat yang kelima dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Perkataan ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang tidak mengenal dengan baik dan benar tentang Yesus. Mereka duduk bersama dengan Yesus, bahkan makan bersama dengan Yesus, tapi dia tidak mengenal Yesus dengan baik. Dan sering hal itu terjadi, Bapak Ibu yang kekasih, dalam perjalanan hidup kita. Kita berdoa, kita mengatakan kita orang yang takut akan Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang rajin beribadah, tapi pengenalan kita belum benar tentang Yesus. Yudas Iskariot adalah salah seorang pengikut Yesus, dan dia tidak memiliki kasih, meskipun seakan-akan dia adalah orang yang penuh kasih. Dia tidak memiliki kasih, walaupun kelihatannya, nampaknya dia orang yang peduli, dia orang yang memiliki kasih kepada orang-orang miskin. Namun sesungguhnya bukan karena kasihnya, bukan karena kebaikannya, bukan karena pengenalan akan Yesus, tetapi karena kejahatannya. Karena mata dan hatinya, pikirannya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Sehingga Yesus mengatakan untuk menyadarkannya, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan kita harus senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus, yang kita wujud nyatakan lewat perbuatan kita. Kalau di gereja kita ada program sosial yang kita rencanakan akan kita laksanakan pada hari Minggu ini, Paskah, namun karena situasi dan kondisi maka kita akan mundur 1 minggu. Dalam minggu pertama setelah Paskah akan kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Mari kita lakukan, Bapak Ibu yang kekasih. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak akan mampu melakukan apapun dalam situasi ini. Tetapi pada saat kita sudah mendapatkan berkat, kita sudah menerima anugerah Tuhan, mari kita berbagi. Mari kita mewujud nyatakan kasih kepada Yesus lewat perbuatan yang bisa kita nyatakan dalam persekutuan kita di gereja ini maupun di sekitar kita. Jangan pernah merasa rugi saat akan mempersembahkan sesuatu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah pikirkan, nggak usahlah dikasih ucapan syukur, nggak usah kasih persembahan, tidak usah kasih perpuluhan. Jangan pernah pikirkan rugi memberikan semuanya itu. Pada saat kita melakukannya dengan setia, dengan taat, maka sukacita kita akan semakin bertambah. Kita tidak akan pernah rugi, tetapi sebaliknya kebahagiaan akan senantiasa menghampiri kehidupan kita. Maria, Bapak Ibu yang kekasih, melakukan kasih dan tidak pernah merasa tidak bersuka. Justru dia sangat berbahagia dengan mendapatkan kesempatan dari Yesus, karena kesempatan itu
tidak selalu ada. Dia mendapatkan kesempatan yang berharga daripada Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda rasa syukurnya. Tantangan di sekitarnya tidak membuat dia berhenti, tetapi justru dia tetap melakukan imannya lewat kasih kepada Yesus. Yang dikatakan Yudas tidak membuat dia mundur. Kan sayang uangnya, gak usah, itu pemborosan. Ada banyak orang mungkin berpikir, oh iya ya, kalau ini tidak ditumpahkan ke kaki Yesus, atau kalau ini tidak dipersembahkan dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, ini bisa membawa kekayaan bertambah bagiku. Banyak orang yang seperti itu setelah diberkati berpikir dan selalu berpikir rugi memberikan persembahan. Lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan mau mengajari kita untuk senantiasa melakukan dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Allah dalam perjalanan hidup iman kita, sebagai wujud nyata kasih kepada Yesus, supaya kita tidak akan pernah mengalami kerugian, tetapi kita semakin bertambah sukacita, kita berbahagia melewati segala persoalan demi persoalan yang kita alami pada saat ini, secara khusus dengan situasi dan kondisi negeri kita, bahkan seluruh dunia yang diserang oleh virus corona ini. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami. Lewat firman-Mu, keteladanan yang diberikan bagi kami. Untuk kami tidak pernah merasa rugi di saat kami mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang adalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersukacita memberikan apa yang kami terima daripada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan berkat dan anugerah-Mu dalam kesehatan, dalam kecukupan. Kami boleh menikmati makanan dan minuman, kami boleh menikmati kesehatan, terlebih kami menikmati kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mempergunakan kesempatan kami ini dengan baik Tuhan, dengan melakukan kebaikan di dalam kasih Kristus kepada sesama kami dalam perjalanan hidup iman kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Roh Kudus Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan.